Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Lubis dan anggota saya ada Gladwin dan Dido. Di sini kita akan menjelaskan proses bisnis dari Warung Asabili. Yang pertama, UMKM ini berdiri sejak 2009. Warung Asabili ini warung makan yang berkawasan di Sukapura, melayani mahasiswa dengan segmentasi harga bersahabat dan porsi kompetitif. Sempat mengalami kendala operasional dan manajemen keuangan di awal rintisan, tapi kini berbisnis telah stabil dan berhasil mendapatkan media internal Telkom. Lalu ada identifikasi masalah utama. Yang pertama, visibilitas arus kas rendah. Tidak ada sinkronasi presisi antara penerima kas di outlet dengan pembayaran digital atau piutang tertunda dari pihak Grab atau Gojek. Pencatatan manual di kertas berisiko tinggi mengalami selisih. Lalu yang kedua ada sistem intuisi tradisional, pemilik mengandalkan pendekatan empiris tanpa validasi sistem standar, seperti mencocokkan porsi bahan baku dengan setoran harian, misal 1 kilogram sama dengan 8 porsi. Lalu ada alokasi bisnis saat ini dengan yang pertama ada dapur dan logistik, yang kedua penerimaan order, dan yang terakhir ada metode kontrol. Baik, yang berikutnya adalah kinerja laba rugi pada bulan Januari sampai bulan Maret, yaitu satu kuartal. Nah, pada ini itu kita bisa melihat hasil rekap performa keuangan Warung Asabili ini selama satu kuartal 2026 ini. Secara keseluruhan, warung ini mencatat total pendapatan penjualan itu sebesar Rp26.999.500. Nah, total beban operasionalnya ini tercatat sangat minim, yaitu hanya di Rp4.100.000 selama 3 bulan. Dari hasil pengurangan tersebut, didapatkan laba bersih aktualnya yang sangat besar, yakni di Rp16.899.500 dalam waktu satu kuartal. Nah, angka ini membuktikan bahwa secara fundamental arus kas yang masuk, bisnis bisnis ini sangat sehat dan sangat mampu menutupi seluruh pengeluaran operasional kesehariannya. Boleh di next. Yang berikutnya adalah analisis rasio profitnya. Nah, di sini kita menarik dua metrik rasio yang penting. Yang pertama adalah gross profit margin atau GPM. Mencatat angka yaitu di atas 75%. Angka ini jauh di atas standar wajar industri kuliner nasional yang biasanya berada di rentang 35 sampai 60 35 sampai 50% saja. Namun, jika kita melihat pada bagian net profit marginnya itu yang mencapai 62%, ini merupakan catatan krisis bahwa angka ini tuh sangat tidak normal gitu, tidak normal. Tingginya presentasi ini terjadi itu karena pencatatan manual cash basis yang mengabaikan beban-beban yang tak terlihat seperti penyusutan alat dapur atau biaya operasional lain yang belum tercatat. Di sini kita mengambil ERP, Udu ERP. Dengan solusi berkelanjutan berbasis open source, modul POS atau Point of Scale, Udu diusulkan untuk mengotomisasi aliran transaksi dari kasir langsung ke jurnal akuntansi dengan bill of materials, stok inventaris bahan mentah dapur akan terpotong secara instan setiap produk terjual, pelaporan keuangan dan jurnal umum dan lain-lain dapat diakses secara dinamis dan real time. Lalu ada tahap rencana implementasi. Yang pertama ada tahap persiapan instalasi Udu Community Edition pada lokal atau cloud. Lalu ada tahap kedua, konfigurasi sistem Udu diinstal dan konfigurasi sesuai dengan kebutuhan spesifik. Lalu yang tahap ketiga ada pelatihan. Tahap pelatihan diuji dan dicoba bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pengguna sistem memahami pengoperasian. Lalu ada go live yang terakhir yang diharapkan dapat beralih. Warung makan Asabili diharapkan dapat beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem ERP Udu. Di sini terdapat manfaat strategis sistem baru, yaitu di sini yang pertama dari segi waktu juga efisiensi berlipat, dapat memangkas proses rekapitulasi harian dan penyusunan laporan keuangan bulanan dari yang awalnya durasi berjam-jam menjadi hitungan detik. Kemudian ada dari akurasi dan integritas, di mana dapat mencegah kebocoran kas dan juga dapat
meminimalisir selisih rekapitulasi berkat fitur rekonsiliasi pembayaran elektronik. Kemudian juga ada dari kendali inventory yang dapat memonitoring stok logistik dapur secara akurat dan mendeteksi material terbuang dan meminimalisir risiko out of stock bahan baku utama. Untuk dari kesimpulan dan saran yang sudah kami satukan, di sini dapat kesimpulan yaitu dari analisis memang dari pembukuan Warung Asabili memiliki performa yang sehat, terbukti dari laba bersih dan total penjualan besarnya. Kemudian dari profit yang tinggi, sistem pencatatan manual yang digunakan ini sangat dinilai kurang memadai karena rentan memicu selisih rekonsiliasi kas dari e-wallet atau ojol serta hilangnya rekam jejak utang bahan baku. Jadi dari sini kita memutuskan untuk transisi menuju sistem informasi akuntansi berbasis ERP UDU menjadi solusi krusial untuk mengotomatiskan penjurnalannya. Kemudian dari saran untuk mengoptimalkan operasional ke depan, pemilik disarankan meningkatkan disiplin pencatatan digital harian guna menggantikan nota kertas serta konsisten memisahkan keuangan pribadi dan kas operasional agar keseimbangan trial balance tetap terjaga. Jadi dari aspek teknologi, data historis jurnal dan buku besar yang nantinya terstruktur di dalam UDU sebaiknya diekstrak ke dalam sistem data analitik untuk memprediksi tren penjualan menu dan mengelola pipeline persediaan secara efisien. Boleh di next? Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.